Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia berhasil mengungkap peredaran sabu seberat 581 kg di 3 wilayah di Aceh. Peredaran sabu yang berhasil diungkap ini berasal dari jaringan internasional yaitu Pakistan, Malaysia, dan Myanmar. Ini merupakan pengungkapan peredaran narkotika ke-7 yang dilakukan BNN selama 2021. Pengungkapan sabu ini merupakan komitmen BNN, Polri, dan juga Bea Cukai untuk melindungi masyarakat. Ini saya baru kali ini. Berapa banyak? 25. 25 apa? Ini 25 kilo. Sebanyak itu? Yes. Kamu apa yang kau ucapkan ke masyarakat? Ya, saya minta maaf kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat Kabupaten Biren. Kalau Bapak sendiri sebagai pengedar, Saya pengendali. Informasi selengkapnya mengenai kasus ini pemirsa akan disampaikan rekan kami Rizky Darmansyah di kantor BNN di Jakarta Timur. Rizky, silakan informasi terbaru dari pengungkapan kasus sabu seberat 581 kg di Aceh. Iya, Ken, Ana dan juga pemirsa, benar sekali, BNN Republik Indonesia telah berhasil mengungkap peredaran sabu sebesar 581,31 kg. Ini berasal dari jaringan internasional dan tadi sudah disampaikan dalam konferensi pers ada 7 tersangka yang telah diamankan dan 1 ini melibatkan anggota DPRD Kabupaten Biren. 3 titik pengungkapan sabu ini berasal dari wilayah Aceh Besar. Lebih detailnya kita tanyakan langsung dengan Deputi Pemberantasan BNN Pak Arman Depari. Selamat siang Pak Arman, ini dari jaringan internasional Pak Arman. Dari mana saja Pak? Iya, selamat siang. Betul, ada 3 lokasi yang dapat kita lakukan penangkapan dan penyitaan terhadap barang bukti narkoba, khususnya jenis sabu, yaitu di Riau, di Jalan Lintas Sumatera, dan di Aceh Besar. Nah, dari 3 lokasi ini kita kemudian menyita kurang lebih 581 kg, artinya lebih dari setengah ton. Kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan, maka kita menyimpulkan bahwa barang bukti yang kita sita ini berasal dari 2 daerah berbeda, yaitu sumber utama berasal dari Golden Triangle, kemudian sumber kedua berasal dari Golden Crescent. Nah, perbedaannya... Kita bisa sambil perlihatkan Pak Arman ya, itu tadi perbedaan dari Golden Triangle atau Golden Crescent, ada Pakistan, tadi Myanmar, dan juga ada dari jaringan Malaysia. Ini adalah barang bukti yang kita duga berasal dari Pakistan, Afghanistan, atau Iran, atau Golden Crescent. Karena bentuknya ini khas. Mereka tidak menggunakan kemasan seperti yang sudah atau yang pernah kita temukan, yaitu dengan membungkus berupa kemasan teh atau kopi yang berwarna kuning kemasan atau gold, hijau tua atau hijau muda. Nah, yang ini kalau kita lihat itu dengan towel, kemudian di dalamnya ada kain untuk menjadi wadah pembungkus narkobanya sendiri. Kemudian diberikan lambang-lambang khusus seperti ini. Nah, ini adalah perbedaan produksi tanda, Pak. Ya, produksi asal dari narkoba ini. Tadi sudah kita lihat bahwa di dalamnya ini adalah narkoba jenis sabu atau kristal metamfetamin. Ya, Pak. Tadi kan dari Pakistan, dari Myanmar, Malaysia, sebenarnya kelebihan dari masing-masing jenis sabu dan juga pengemasannya ini seperti apa, Pak Arman? Kalau kemasannya itu salah satu tujuannya tentu saja untuk membedakan barang dalam tanda kutip jika beredar di pasar. Kemudian untuk kualitas itu tentu saja nanti kita akan lakukan pemeriksaan secara laboratoris sehingga kita bisa menentukan tingkat kemurniannya. Semakin mendekati 100%, maka itu akan semakin baik atau purity-nya akan semakin bagus. Baik, Pak Arman, tadi juga sempat dikatakan walaupun banyak sekali sudah kasus-kasus sabu peredaran narkotika yang berhasil diungkap, namun masih banyak juga ternyata yang didapatkan peredaran-peredaran ini di lapangan. Sebenarnya apa penyebabnya dan juga apa faktor-faktornya, Pak Arman? Ya, yang paling penting sebenarnya adalah pencegahan. Sekarang kita melihat ada banyak sekali penangkapan, dan penyitaan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional
beberapa waktu yang lalu kita juga temukan di Kepulauan Seribu. Kepolisian juga demikian, tontonan. Kelihatannya semakin banyak yang kita tangkap, kok semakin banyak yang beredar di tengah masyarakat. Ini permasalahannya adalah masyarakat kita sendiri. Selama masyarakat kita menggunakan narkoba, permintaannya tinggi, menjadi pengguna atau pecandu, maka sebanyak apapun yang kita minta, sebanyak apapun supply yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan itu, saya selalu katakan, dengan senang hati, saya garis bawahi, dengan senang hati para sindikat akan memenuhi permintaan kita. Karena mereka hanya berpikir ini adalah uang, bisnis. Mereka tidak pernah berpikir bahwa ini akan menghancurkan masyarakat, meracuni masyarakat kita, membuat generasi dan negara kita rusak. Mereka tidak berpikir seperti itu. Yang mereka pikirkan bagaimana mendapatkan uang sebesar-besarnya dari perdagangan gelap narkoba ini. Terima kasih Deputi Pemberantasan BNN Pak Arman Depari atas kesempatannya. Itu tadi BNN berhasil ungkap 581,31 kg sabu, lebih dari setengah ton, dan saat ini terus bekerja sama dengan berbagai pihak, Polri dan juga Bea Cukai untuk melindungi masyarakat. Dan dikonfirmasi juga tadi salah satu tersangka yang terlibat dalam pengungkapan ataupun peredaran sabu ini merupakan anggota DPRD Kabupaten Biren. Kita kembalikan kepada Anda di studio, Ken Ana. Terima kasih Rizky Darmansyah, informasinya dari pengungkapan kasus sabu di Aceh dari kantor BNN Jakarta.